Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Oke, kelas 10 farmasi hari ini belajar dengan Ibu mata pelajaran pendidikan Pancasila ya. Oke, apa kabar kalian? Baik. Oke, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah ya. Jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang sedang musim pancaroba ya, musim kemarau, tapi juga kemarin ada yang hujan ya. Cung di rumahnya yang hujan kemarin. Oke, hujan besar ya. Oke, hati-hati jaga kesehatan ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, sebagai manusia yang berketuhanan, kita harus berdoa dulu ya supaya kegiatan ini berjalan dengan berkah dan barokah. Kepada ketua kelas mohon untuk dipimpin berdoa ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah berdoa, alhamdulillah ya. Sekretarisnya mana sekretarisnya? Sekretaris ya, hadir semua hari ini? Oh, ada yang tidak masuk. Berapa orang? 4 orang, oke. Nanti tolong direkap ke Ibu ya. Siapa saja yang tidak hadirnya ya. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu mau lihat dulu kebersihan kelasnya ya. Coba dilihat apakah ada sampah. Kita operasi semut dulu kalau ada sampah ya. Kalau sudah bersih, alhamdulillah ya. Kelas ini ada piket kan? Oke, kalau sudah bersih, kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke, untuk yang pertama kita akan supaya meningkatkan rasa nasionalisme ya. Kita harus menyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Tolong dipimpin oleh dirijen, silahkan ke depan. Oke, siap ya, semuanya berdiri. Ya. Sekarang Ibu mau sebelum kita ke pembelajaran, Ibu punya sesuatu dulu untuk disimak oleh kalian ya. Jadi mohon untuk diperhatikan. Oke, siap? Halo sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Oke ya. Nah, ini adalah sebuah video motivasi yang sengaja Ibu sajikan di sini hari ini ya.
kira-kira dari kelas ini ada yang tahu tidak inti dari video tersebut itu apa? Oke, coba berdiri. Ya, Azril, gimana? Menurut saya kita itu harus mempunyai karakter yang baik, karena karakter yang baik itu sangat penting di dalam diri kita untuk agar diri kita itu sudah terbiasa dengan karakter baik dan banyak manfaat dari apabila kita mempunyai karakter yang baik. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Arif. Bagus ya, silakan duduk ya. Jadi poin pentingnya adalah karakter baik ya. Oke, ini berhubungan sekali dengan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang, kita lihat di sini ya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Di sini ya. Pernahkah kalian melanggar hukum? Pernah? Apa pelanggarannya misalkan? Coba ngacung. Apa? Apa? Tidak menggunakan spion saat berkendara juga, itu berbahaya. Ada lagi? Menerobos lampu merah. Oke, itu pernah kalian lakukan ya. Nah, sekarang berarti kalau pernah melanggar hukum, berarti kita harus tahu dong hukum itu seperti apa ya. Nah, oke. Kita akan melihat ya tentang pembelajaran kita hari ini ya, yang bertema sudah muncul. Oke ya. Ini kita akan membahas ini ya, bab 2 tentang membangun budaya taat hukum ya. Oke. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan ya. Pernahkah kalian melanggar hukum? Tujuan pembelajaran hari ini tuh untuk apa ya? Kita harus tahu dong ya. Nah, tujuannya adalah nanti setelah kalian melewati proses pembelajaran ini, diharapkan kalian akan mampu menunjukkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat. Kan kita hidup bermasyarakat ya. Oke. Kemudian yang kedua, nanti kalian harus mampu menganalisis contoh-contoh perilaku yang menunjukkan taat hukum dan melanggar hukum dalam kehidupan di masyarakat ya. Nah, ini tadi video yang sudah kalian simak tadi ya. Nah, kita lihat. Ada judulnya nih, membangun kesadaran hukum. Ada gambar apa di sini? Anak SD sudah naik motor ya, dicegat oleh Bapak polisi ya. Kira-kira SD usia berapa ya kalau SD? Ya 12 tahun lah ya, kelas 6 misalkan ya. Oke, di sini sudahkah ada kesadaran hukum dari seorang anak SD tersebut? Belum ya, berarti kesadaran hukum ini penting ya. Memang harusnya usia berapa kita boleh berkendara? 17 tahun. Karena syarat berkendara itu harus punya SIM. SIM itu apa? Surat izin mengemudi. Bagus ya. Nah, kita lihat di sini. Ada beberapa perilaku ya, menerapkan perilaku taat hukum ya. Nah, di sini ada hubungan hukum dan norma. Apa saja norma yang kalian ketahui dari masyarakat? Ada norma apa? Norma sosial, norma susila, norma agama, norma kesopanan. Bagus. Udah tadi. Norma hukum. Nah, lalu apa bedanya hukum dan norma? Ayo, ada yang bisa tahu? Apa ya perbedaannya hukum dan norma? Norma mah keseharian. Kalau hukum? Oke, memang dibuat dari negara gitu ya, berasal dari negara. Bagus, tepuk tangan untuk Tara. Tentang hukum ini ya, karena kita akan melaksanakan proses pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Jadi kita akan belajar dari permasalahan. Oke. Nah, baik.
Kita lihat ya di sini. Tolong dibuka. Ibu sudah sediakan Padletnya ya. Tolong kalian buka. Kita bikin dulu kelompoknya ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, kita akan bikin dulu kelompoknya sesuai dengan kelompok daripada saat bab 1 kemarin ya. Oke, kelompok 1 di sebelah sini ya. Kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 di tengah ini, kelompok 4 di sini, kelompok 5 di sini ya. Nah, kita akan ngapain sih Bu? Kita akan apa gitu ya? Kita lihat di sini ya. Di sini ada LKPD elektronik ya. Untuk yang kelompok 1 mohon diperhatikan dulu ya. Inilah permasalahannya. Ya. Sebentar, belum. Di sini masih iklan ya. Oke, siap 1 2 3. Ya. Pengguna dan pengedar obat-obatan terlarang berhasil ditangkap oleh jajaran Polres Pekalongan Kota. Dari tangan mereka, polisi menyita sejumlah barang bukti. Dengan tertutup lesu, Muhammad Ilham, warga Buaran Kota Pekalongan ini harus menyesali perbuatannya saat dikejar petugas. Polres Pekalongan Kota membekuk tersangka karena kedapatan menyalahgunakan obat-obatan terlarang jenis alprazolam. Di hadapan polisi, Ilham mengaku menggunakan obat-obatan tersebut agar kuat dalam bekerja dan tidur dengan tenang. Aparat kepolisian sendiri menangkap tersangka berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah akan banyaknya penyalahgunaan obat-obatan. Tersangka dibekuk di rumahnya tanpa perlawanan dengan barang bukti berupa 5 paket obat alprazolam yang ditaruh di bungkus rokok. Seharusnya bukan untuk dikonsumsi atau dipergunakan untuk orang yang sehat, namun disalahgunakan. Jadi sebenarnya di sini penyalahgunaan obat-obatan yang tidak diperuntukkan untuk orang yang sehat. Jadi kalau yang aktif atau mungkin katakan itu perlu jaga obatnya seperti ini. Tapi ini sudah orang yang sehat dan nanti untuk dapat lainnya. 1 2 3. Ya. Pengguna dan pengedar obat-obatan terlarang berhasil ditangkap oleh jajaran Polres Pekalongan Kota. Dari tangan mereka, polisi menyita sejumlah barang bukti. Dengan tertutup lesu, Muhammad Ilham, warga Buaran Kota Pekalongan ini harus menyesali perbuatannya saat dikejar petugas. Polres Pekalongan Kota membekuk tersangka karena kedapatan menyalahgunakan obat-obatan terlarang jenis alprazolam. Di hadapan polisi, Ilham mengaku menggunakan obat-obatan tersebut agar kuat dalam bekerja dan tidur dengan tenang. Aparat kepolisian sendiri menangkap tersangka berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah akan banyaknya penyalahgunaan obat-obatan. Tersangka dibekuk di rumahnya tanpa perlawanan dengan barang bukti berupa 5 paket obat alprazolam. Romo menjadi rawat terbakar. Petugas kepolisian kemudian mengamankan 6 orang yang diduga menjadi penyebab kebakaran di bukit database tersebut. Selain itu, sopir jeep lokal yang melanggar rombongan tersebut juga ikut diperiksa di Polres Probolinggo. Balai Besar BPPS kemudian melakukan penutupan sementara Gunung Bromo, sehingga saat ini Gunung Bromo tidak bisa dikunjungi. Duh, kalau udah kayak gini gimana? Coba komen ya guys. Oke ya. Nah, itu dengan permasalahannya ya. Nah, sekarang kalian coba berkumpul dengan kelompoknya ya, buat lingkaran kecil. Nah, silahkan isi lembar kerja peserta didiknya ini LKPD-nya ya. Jadi di sini kalian harus menganalisis apa permasalahannya, kemudian informasi kejadiannya di mana, kemudian apa penyebabnya, kemudian apa saja dampaknya, kemudian bagaimana upaya pemecahan masalahnya, dan upaya tindak lanjutnya serta kesimpulannya ya. Pokoknya 15 menit perwakilan kelompoknya ke depan. Ini siapa yang mau nanti ke depan? Harus ditunjuk dari sekarang. Berapa orang? 1. Oke, nanti ini siapa yang mau presentasi ke depan? Tuh jatuh tuh. Ya. Kelompok ini siapa? Boleh. Sendiri. Belajar. Ya. Ayo.
Ya boleh. Nah, ini terus nanti tulisin cepet permasalahan apa, berat. Ayo, ayo cepat, sat. Nah, coba apa nih masalahnya? Jangan marah-marah. Kebakaran Kebakaran hutan ya? ya di Gunung Bromo, Masalahnya kebakaran gunung. Permasalahan. Terus mana tadi LKPD-nya? Oh, di Ahmad. Ya? Sumber data misalkan tingkat kerusakan alam kebakaran hutan di Indonesia itu peringkat berapa? Atau di Pulau Jawa boleh. Tingkat kerusakan alamnya Jawa Barat itu keberapa? Boleh. Coba sama si Pak. kebakaran apa tadi? Kebakaran hutan. Jadi ini deh tingkat Iya. keberapa Enggak, didapatnya dari mana ini? sumbernya? Website. Iya boleh. Misalkan dari survei apa, adanya dari mana sumbernya. Iya. Yang permasalahan ini tuliskan tadi sumbernya dari mana. Ya harus ada ininya, di sininya ditulis. Berarti ini tentang hoax ya? Tentang berita bohong ya? Oke. Nanti cari itu ya di Jawa Barat misalkan. Kita peringkat keberapa nih yang untuk tentang kasus hoax ini? Harus dituliskan sumbernya ya. Dari mana misalkan. Ini tentang penggunaan obat-obatan penenang. Ya. Udah sampai ke berapa? Hai, kalau sudah selesai, Ibu minta coba perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yuk, setiap kelompok diwakilkan oleh satu orang ke depan. Silahkan kelompok 1. Ayo kelompok 2. Oke. Ya, mohon perhatian semuanya. Lihat ya. Itu Al katanya. Iya. Kita akan menyaksikan presentasi dari hasil diskusi kelompoknya ya. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini izinkan saya perwakilan dari kelompok 1 untuk menjelaskan hasil diskusi kami terkait dengan kasus 1 yang kita sudah tonton tadi, yaitu tentang penyalahgunaan obat-obatan penenang. Permasalahan yang terjadi adalah penyalahgunaan obat-obatan penenang. Sumber data atau informasi yang kami dapatkan yaitu berasal dari Kompas TV. Informasi kejadiannya itu terjadi di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Penyebabnya yaitu agar pengguna kuat dan dapat tidur dengan tenang. Dampak yang dihasilkan dari obat penenang tersebut yaitu karena dengan mengkonsumsi terlalu berlebih itu berdampak bagi tubuh dan kesehatan kita. Upaya tindak lanjutnya adalah melakukan pemeriksaan
ketahui dampak buruknya, dan hindari pergaulan yang negatif. Dan kesimpulan yang kami dapat, karena Indonesia termasuk peringkat ke-8 pengguna narkoba terbanyak, apalagi pengguna. Dari mana ini? Ke-8 sumbernya. Peringkat ke-8. Oke. Karena Indonesia termasuk peringkat ke-8 pengguna narkoba terbanyak, apalagi pengguna terbanyaknya oleh generasi muda seperti kita sekarang. Pasti banyak sekali anak muda yang penasaran mencoba hal baru dan pergaulan bebas mereka. Maka dari itu, ketika ingin melakukan, kita sebagai pelajar atau orang yang harus sadar akan berdampak negatif bagi kita. Harusnya menghindari penggunaan obat-obatan tersebut dan memikirkan hukuman yang akan kita terima. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, dari kelompok 1 dulu. Apakah ada yang mau bertanya? Satu saja ya, Ibu batasi satu kelompok. Ada yang bertanya satu tentang apa tadi permasalahannya? Penggunaan obat-obatan. Oke. Ya. Sebutkan nama dari kelompok mana? Nama saya Salma Nabiani dari kelompok 2. Penyalahgunaan obat kan sedang marak di Indonesia. Lantas bagaimana pencegahan bagi para remaja yang sudah penasaran akan obat-obatan terlarang? Oke, bagaimana katanya? Apakah bisa langsung dijawab? Boleh, silakan. Kalau menurut saya, salah satu cara mencegahnya itu adalah dengan melakukan edukasi terhadap masyarakat yang belum mengetahui apa dampak dari penggunaan obat-obatan tersebut. Yang kedua, kita harus memperketat sebuah keamanan distribusi barang-barang dari negara luar, karena kemungkinan saja dari pendistribusian barang dari luar tersebut yang masuk ke dalam negara kita ada penyelundupan narkoba atau obat-obatan terlarang. Oke, baik. Kira-kira jawabannya sudah tercerahkan? Oke, berarti adanya edukasi, kemudian memperketat masuknya ya barang-barang dari luar, karena kebanyakan obat-obat penenang ini ya adalah kiriman atau impor dari luar gitu ya. Oke, jadi itu katanya untuk kelompok 2 ya. Oke, kita kasih aplaus lagi untuk kelompok 1. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Oke, kelompoknya ini bertanya ya. Oke. Oke, yang itu tuh yang kasus curanmornya katanya apakah sudah meminta maaf kepada yang dicuri motornya? Kan tadi kembali lagi motornya ya? Iya, gimana? Belum ada kabar. Belum ada kabar katanya dari beritanya ya. Iya, gitu ya. Jadi curanmor ini salah satu permasalahan tentang perilaku taat hukum juga ya. Iya, karena ini marak terjadi. Tiba-tiba aja disimpan di Alpa sebentar ya, ke ATM tiba-tiba langsung hilang. Makanya tadi caranya gitu tadi ya, dikunci ganda katanya, terus dikunci stang, parkirnya jangan yang ilegal ya, bagus ya. Jadi sudah tahu ya ilegal dan legal ya. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikutnya untuk yang kelompok 4, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Al-Rizky. Saya akan menjelaskan permasalahan tentang kasus telur palsu. Ini permasalahannya adalah beredar hoax telur palsu di Pasar Johar Baru Jakarta Pusat. Dan sumber berita dari liputan6.com. Informasi kejadian, file video penemuan telur palsu berkulit keras dengan kuning silikon menampilkan seseorang yang sedang mengulas telur dengan membukanya. Dalam video tersebut terdapat narasi yang menyebutkan cangkang telur tersebut seperti kertas dan kuning telurnya silikon. Seorang tersebut meminta pemerintah untuk mengatasi penemuan telur palsu tersebut karena masyarakat mengkonsumsi kimia. Penyebab dari kasus ini adalah video hoax telur terbuat dari kertas dan kuning telur terbuat dari silikon. Baik, keren sekali ya kelompoknya, semuanya sudah presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Silahkan boleh kembali ke tempatnya ya.
Oke. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, ya. Tadi sudah presentasi ya. Nah, berikutnya Ibu mau bertanya, kira-kira adakah yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini menganalisis semua kasus? Coba. Oke. Coba gimana? Berdiri, jangan nyanyi ya. Ya. Jadi kesimpulan dari berbagai berita bahkan kasus di Indonesia, kita harus menaati berbagai peraturan bahkan hukum yang ada di negara kita. Apalagi kita kan seorang pelajar ya yang belum tahu gitu gimana sih hukum yang baik dan benar tuh gitu kan. Terkadang masih banyak orang yang menyalahgunakan bahkan melanggar hukum tersebut. Nah, kita sebagai seorang pelajar, kita harus bisa menaati peraturan dan hukum tersebut. Kenapa? Karena kita adalah generasi penerus bagi bangsa Indonesia. Bagaimana kalau misalnya kita aja penerusnya sudah rusak, bagaimana generasi kedepannya? Oke, bagus sekali. Oke, bagus sekali kesimpulannya. Jadi poinnya adalah menerapkan perilaku taat hukum di masyarakat, gitu ya? Oke, sudah disepakati kesimpulannya seperti itu ya. Nah, alhamdulillah anak-anakku sekalian, nugelis, nukaset ya, semuanya. Hari ini kita sudah selesai berdiskusi, ya tiba di akhir pembelajaran, itu ya. Tapi sebelum akhir pembelajaran Ibu punya pantun, tolong dicakepin dong, ya. Belum. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah minggu depan kita presentasi lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, Cukup jelas ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita ketemu lagi minggu depan ya di pembelajaran yang sama dengan Ibu ya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai jumpa semuanya. Silahkan bereskan lagi kursinya.